Cowok performatif male yang paling peak adalah ketika dia ngomong, aku tuh safe space banget buat cewek. Red flag. Jangan deketin. Gue nggak kayak cowok lain. Performatif itu. Itu najis. Itu najis. Tapi kan kadang Akil suka kayak gitu kan? Gak tau gue. Enggak, maksudnya kalau kita lagi ngobrol gitu kayak. Tapi Iya enggak. Jadi ada cowok pura-pura suka anime demi deketin lo. Lebih ke kayak gue wibu juga kok. Oh iya nonton apa? One Piece gitu. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Woo! Let's go. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin hal perwibuan sih. Oh, apa dong? Kita mau ngomongin hal yang sangat kuyup di sini. apa nih? Apa tuh? Apa anjir? Lalu gue anjir. Biasanya dia gitu. Apa dong? Nah, jadi lu tahu gak sih yang lagi rame di Twitter? Yang ini Apa apa? tuh? Gorengan mana tuh? Ini apa? Bapak-bapak ngajak main bocil Roblox ke rumah. Ketemuan temen Roblox. Iya, oi. Lu kan gitu banget kan? Enggak juga. Goblok. Enggak. Ini jadi lagi rame di Twitter tentang performative male. Oh gue tahu. Tahu kan lu? Apa tuh performative male? Reading this book. I love woman. Let's go. Itu jelasin dulu. Jadi performative male itu tuh istilah Iya. itu yang tiba-tiba hadir dan mulai banyak orang pakai ya. Yap, betul. Tapi kasarnya gini, kayak dia berpura-pura menjadi support woman gitu loh. Iya. Jadi yang paling CS sama woman. Oke. Jadi makanya kayak menghilangkan kemaskulinitasan bahkan gitu sampai kayak Iya. ngomongnya nggak toksik gitu loh, soft spoken, lembut. Berpakaiannya juga lembut. Baca-baca buku feminis, Yes. ngikutin apa sukanya Taylor Swift sama apa New Jeans gitu. Cairo. Hasan tuh. Dan gitu, jadi performatif. Tapi itu pura-pura gitu. Yang rame di Twitter ini? Iya, Oke. nggak maksudnya kalau yang di rame di Twitter tuh kontesnya dibikin kontes gitu kan. Oke. Nah gue juga kaget kok tiba-tiba ada ini apa gue cari tahu ternyata gitu. Nah ternyata di website di luar sana itu ada banyak ternyata yang udah ngomongin performative male gitu loh. Nah di sini tuh kita mau menilai gitu. Apakah menurut Ocha sebagai perempuan kita tuh performative male, aksi kita tuh performative male atau emang secara karakter kita tuh begitu? Anak-anak Clean Sound, ngerti nggak? Oke. Ngerti nggak? Nih kalau dari ini karena gue malas nyari di Google jadi gue pakai chat GPT aja ya. Nih yang bahasa ininya nih ya. Istilah penggunaan performative male berasal dari kritik sosial yang berkembang di media sosial terutama Twitter untuk menggambarkan perilaku lelaki yang terlihat melakukan sesuatu bukan karena tulus atau otentik tapi karena ingin dilihat sebagai laki-laki baik atau progresif atau kalau bahasa gua support woman. Oke. Padahal aslinya enggak gitu loh. Tapi tujuannya entah buat deketin cewek biasanya mungkin atau biar bisa Awalnya buat kontes kan tapi itu kan. enggak, jadi Performatif ini konteksnya itu untuk itu. Untuk itu. Jadi menurut Tujuannya. mungkin ini gue agak sorry dikit ya, gue nggak tahu sejarahnya. Yap. Tapi yang terjadi di Twitter adalah jadi tahu-tahu udah ada aja kontesnya gitu loh. Untuk dia, gimana kayak bercandaan kayak kritik bahwa seberapa bisa lo jadi performative male gitu ngerti gak sih? Seberapa bisa lo acting jadi maksudnya orang yang paling kelihatan performatif banget gitu loh. Si orang-orang yang begini tuh udah ada, tapi di makin boom karena ada kontesnya. Atau Kontesnya ini bukan untuk yang real kayak gitu, Oke, tapi oke, untuk oke. bercandain. Bercandain aja. Lo bisa nggak seakan-akan Oke. jadi performative male gitu. Oke. Dan yang paling Siap. yang paling ini menang gitu waktu itu di Twitter gitu loh. Oke. Tapi kita nggak ngebahas kontesnya, kita ngebahas sekarang di kita nih di anak-anak Clean Sound gitu loh. Menurut Oke. Ocha sebagai cewek gitu ya, kita ini performative male apa emang begitu? Performatif. Nah, ini Oke. ada tier-tierannya nih, ada ini yang paling rendah dulu ya. Gini nih. Jadi kita mulai ya. Suka show off sendiri sebagai pendengar yang baik. Menurut lu denger cowok sebagai pendengar baik gitu, lu langsung percaya dia begitu atau performative male? Gak Emang tahu. begitu? Oh. Yakin? Emang begitu? Oke. Menurut lu di antara kita bertiga siapa yang emang begitu? Dan siapa yang performatif? Siapa yang performatif? Nah, kenapa saya tidak mengundang Hasan ke sini? Gimana, Cak? Yang paling Emang begitu? emang begitu. Menurut lu di antara ketiga-tiga yang paling beneran bisa mendengar siapa? Dika. Oh. Dika. Gua. Lu? Iya, Dika. Kenapa? Karena emang gak tahu emang dari dulu sih dari awal masuk ke Clean Sound juga sampai sekarang pun kayak
emang sering ceritanya ke Dika dulu biasanya. Dia gak performatif berarti ya? Enggak. Gokil. Gokil. Kan Gak tau, gue gak tau. Gue gak tau. Oke. Terima kasih. Direktur. Hai. Berikutnya nih Cak, pura-pura suka drama Korea. Buat bonding. Itu Pura-pura suka drama Korea. Mungkin lo ada pengalaman gak ada cowok yang katanya ngakunya suka Korea buat deketin lo. Kan lu dulu K-popers banget kan. K-drama juga lo tonton kan. Ada gak pengalaman? enggak, gue justru kalau drama Korea enggak ada, tapi kalau anime ada. Oke, boleh. Jadi ada cowok pura-pura suka anime demi deketin lo. Lebih ke kayak gue wibu juga kok. Oh ya, nonton apa? One Piece gitu. Itu bukan performatif, itu karbit. Performatif Performatif male. sama karbit tuh kayak mirip gak sih? Iya, agak mirip. Mirip. Tapi kan konteksnya kalau Tujuannya, performatif male tuh tujuannya kan biasanya ke cewek. perempuan gitu Iya, kan. iya. Kalau Iya. karbit kan buat circle wibu. Iya, oke. Ada, tapi ada waktu itu. Iya, kayak jadi kayak oh ya, lu wibu ya? Iya gitu kan. Lu wibu juga? Iya, suka nonton apa? One Piece gitu. Oh, selain One Piece apa? Naruto, iya. Selain Naruto. Bleach. Ini Dragon Ball gitu. Ya ampun. Harusnya nih ya, gue mungkin mengkoreksi cowok yang deketin Ocha waktu itu. Iya. Misalkan dia encourage-nya misalkan approach Ocha tuh dengan cara anime. Harusnya kalau dia mau menjadi performatif, harusnya dia kayak, lu nonton apa? Gue nonton anime nih gitu kan. Atau anime yang... Enggak, udah Itu baru kelihatan ini banget. Tapi emang bener sih, bener. Kalau dia mau performatif male harusnya dia Yang agak anime- sedikit Ekstrim ya. Ekstrim. Enggak, kasih tau ya, lu ke ChatGPT atau ke Gemini, terus lu anime yang wajar ditonton wibu tapi jarang kedengeran dan cocok didengar sama perempuan gitu. Iya, anime yang cocok untuk ditonton Jangan perempuan. One Piece. Dragon Ball, Naruto itu kayak Itu kelihatan wibu Base banget, jebret. base banget. Single apa? Iya, biar bisa ngobrol Apalagi aja. kalau itu. dia research bahwa cewek yang gue deketin ini wibu beneran gitu loh. Jadi ya lu Ya kasih udah. title-title yang wibu beneran, cosplayer, kerja di media wibu. Iya. Game over. Selesai. Game lu selesai di situ, Bo. Nggak salah tontonan lu itu. Cuman Cuma kayak ini adalah kata-kata nih biasa nih ya. Gue nggak kayak cowok lain. Najis. performatif itu. Itu najis. Itu najis. Pick me. Itu najis. Pick me banget. Ini nggak bisa disandingin ke kita karena di antara kita nggak ada yang berusaha deketin Nggak. Ocha dan kayak nggak pernah keluar ya kata-kata itu. Iya, ya. iya. Tapi kalau ada yang deketin lu bilang, gue kayak nggak kayak cowok lain loh Cha gitu. Ada yang kayak gitu? Enggak ya? Kayaknya kalau direct lu ngomong kayak gitu enggak, tapi kalau secara indirect gitu Indirect. ada pasti. Dan lu malah beneran dari hati merasa nggak nyaman kalau ada cowok ngomong gitu. Iyalah, gitu. Pick me banget. Enggak, maksudnya kayak biar apa gitu, kelihatan beda kan. Biar kelihatan beda, iya. Biar kelihatan unik. Biar gitu. kelihatannya performatif kan. Padahal mah nggak beda. Biar kelihatan, wah unik nih gitu. Tapi kan kadang Akil suka kayak gitu kan. Gak tau gue. Enggak, maksudnya kalau kita lagi ngobrol gitu kayak, Tapi- iya enggak. Oh, Tapi iya. beda gitu, Beda, intensinya iya. beda. Tapi dia lagi Intensinya beda. Intensinya being ironic. Iya, ya intensinya beda, Iya, tapi iya. kayak ya gitu, maksudnya Iya, kayak gitu. sejenis-jenis kayak gitu mah. Itu karena ada. Akil. Kalau itu cowok lain. Tapi karena udah kenal Akil kan, Iya. jadi kayak ya udahlah gitu kan. Berikutnya adalah suka ikut tren quote mental health. Performatif. Enggak bro, apa sih? Buat apa sih lu? Nggak tahu, gue Nggak tahu ya, kayak kadang tuh gini, kayak gue tuh kadang merasa kayak kayak mental health itu kan sekarang lagi rame banget ya diomongin orang-orang kan kayak FOMO itu, FOMO. Iya. Kayak aware gitu. Aware. Bagus sih, kayak campaign kan. Aware gitu. Enggak, cuma kadang cowok-cowok tuh merasa kayak apa ya? Pengen menjadi suportif tapi kayak gue paling ngerti gitu, paling Iya, paham paling sama penyakit lu gitu. paham gue gitu. Anjir, penyelamat dunia. Kadang kayak gitu tuh nyambung-nyambunginnya tuh kayak jangan lupa istirahatin cukup ya, jangan lupa healing ya. Sayang sama diri kamu sendiri ya kayak. Najis. Itu orang yang kayak gitu nggak ngerti ya. Orang itu nggak ngerti ya. Gue tahu kalimat yang pas. Apa tuh? Jangan lupa ke psikolog ya, mau aku temenin gitu. Itu Enggak, kalau itu lebih bagus kata gue. Kalau gue Itu lebih ada aksi. Ya itu Oh, ada bagusnya aksi. itu bagusnya Enggak, tapi itu. tergantung siapa juga yang ngomong. Kalau orang baru kenal ngomong Oh, iya, gitu iya. ya kayak apa Freaky, anjir anjir. gitu kan. Iya, cuma kalau udah dekat kayak oke lah gitu. Iya itu benar gue setuju Iya, sih. cuma kalau kayak maksudnya kayak kadang cowok-cowok tuh kan Oh iya, kayak Oke. Nggak, gue baru sadar kalau baru kenal langsung nawarin ke psikolog,
Iya kayak siapa lu gitu. Dan itu kan psikolog kan private ya, maksudnya kan. Private, gak bisa ditemenin kan. Ya si Freaky sih. Freaky atau Freaky yang Aneh. Oh aneh. Kebanyakan nonton itu tau gak sih quotes TikTok. Oh iya itu udah makanya. sampai langsung gitu kan. Gua paling gak suka cowok kasar. Dia yang Bentar, itu yang ngomong cowok. Ya cowok lah. Najis. Bodoh amat. Najis. boleh ngomong gitu ya? Biarin. Gue pernah halus. Zesti. Zesti itu apaan? Zesti. Ya mungkin kayak gitulah. Cuman Zesti lebih ke bahasa halusnya. Sama aja beda konotasi doang. Tapi gue baru sadar ya, emang ada orang cowok ngomong aku gak suka cowok kasar, kayak cuma di drama deh. Ada aja sih. Aneh. Tapi ada aja. Enggak, karena gue cuma denger itu di drama, di kehidupan gue tuh nggak ada gitu loh. Ada aja. Ngomongnya kayak gimana? Ngomong kayak aku gak suka cowok kasar. Atau aku gak suka cowok kasar yang kayak gimana? Enggak kayak ini, biasanya kalau lagi cerita kan. Nah, terus? Gini kayak, brengsek banget tuh cowok gitu kan. Gak suka gue sama cowok yang kasar. Kayak. Oh mungkin kayak gitu Ya. konotasinya. Oke. Itu kan cowok yang kasar, gitu cowok yang dong maksudnya. Enggak, kasar apa dulu? Iya. Maksudnya maksudnya gini, kalau misalkan kasarnya kasar fisik menurut gua itu normal. Iya. Cuma kalau kasar kayak Dika kan. Ngomong kasar. Nah tuh kasar tuh. Konteks buat yang nggak tahu si Hasan kejedot di belakang kamera, penting banget gak hidup dia. Maksudnya gini, gue setuju cowok itu nggak boleh kasar ke siapapun, maksudnya tanpa konteks. Bener. Iya. Tapi Enggak, orang-orang ngomong aku nggak suka sama cowok kasar, somehow Kayak menganggap dirinya tuh kayak paling suci. Iya gitu loh, ngerti gak sih? Paling sweet, Balik lagi paling pick me juga gak sih? Iya pick me. Kayak dibanding performative male ini lebih ke pick me. Topiknya lebih ke pick me, cowok pick me. Curhat terus tentang mantan dia yang abusive. Hah? Jadi cowok cerita ke cewek bahwa dia punya mantan itu abusive. Abusive-nya nih maksudnya Tergantung. Dia cerita terus. Dia angkat. Terusnya tuh seterus apa? Ya kayak tiba-tiba bisa ngomongin, ngerti gak sih lo? Aduh. Oh ini let's go. Ayo. Gimana? Beritahu dunia yuk. Ya mungkin ada orang. Adalah orang ya. Gak apa-apa. Ini kan belum tentu. Gitu. Gue gak tahu sih orang itu maksudnya performatif atau enggak. Cuma intinya sering aja cerita tentang mantan yang berulang kali sampai kayak mungkin ceweknya muak atau mungkin ceritanya ke teman gitu sampai muak. Ada orang kayak gitu. Enggak. Oh di tongkrongan lo ada nih ya. Oh, lu denger ada. Lu denger ada. Bukan tongkrongan. Bukan. Jadi di setiap kesempatan tahu-tahu cerita mantan gue nih gitu ya. Lo kan katanya lu denger. Katanya. Bukan tongkrongan lu kan? Bukan tongkrongan. Pokoknya ada orang cerita tentang orang ini gitu. Oh. Ada. Secara terus menerus. lucu ya. Lucu. Gue gak pernah dapet sih, tapi memang gue sama kayak Kuyup. Gue pernah dengar, ini lebih kocak lagi, gue dengernya di status Facebook gitu. Oh. Ngerti gak sih lo kayak apa? Dianya lagi kasus yang performatif bele ini kan performatif kan tuh lagi kasus, tapi dia tuh cerita ke banyak orang selalu tentang mantannya gitu. Oh gitu, biar dia ada yang nge-side ke dia gitu ya? Gak ngerti. Karena gue gak pernah ngerasain langsung orang yang apa-apa cerita mantan abusive, kayak gue, ya lu tau gue lah ya, bakal gue tegur gitu. Dia mulu, lu gak punya kisah lain, masih gue gituin kan. Iya. Lu tau gue lah gitu. Itu mulu. Bakal gue tembak di tempat kan, jadi mungkin orang udah gak nyaman duluan cerita terus ke gue ya. Jadi gitu sih ya. Nah oke, lanjut berikutnya nih ya. Dan ini yang paling parah nih ya. Katanya menurut berbagai macam sumber yang saya dapatkan. Apa nih? Cowok performatif male yang paling peak adalah ketika dia ngomong, aku tuh safe space banget buat cewek. Red flag. Cari deketin. Jauh-jauh. Cabut. Red flag. Kayak gitu red flag. Jauh-jauh. Pergi lu sejauh-jauhnya. Cut off. Sumpah. Jangan percaya. Manipulatif. Dikit. Ayo main ke rumah. Ini masih. Gak mungkin. Red flag. Gak percaya. Jangan percaya. Nah. Ngeri. Speak up sih. Dia kan masalahnya buat cewek. Kenapa lu yang ngomong? Setuju gak? Nah udah. Coba jangan. Dia kan ini kan buat dia. Lo harus lihat ini sih. Tadi ekspresi gue pas Ernest selesai bacain sih gue langsung geli. Ya udah gimana Ca? Maksudnya tanggapan lu? Ini kan yang cowok yang merasa kayak semua cowok brengsek kecuali gue. Gue adalah cowok yang paling baik sedunia. Makanya
kan. Gue yang paling mengerti perempuan. Gue ngerti perjuangan dan penderitaan perempuan, men. Geli banget sih. Lu pernah digituin gak sama orang gitu? Gue aman kok sama gue gitu. Aman sih enggak, tapi kayak ada lah kayak maksudnya orang yang pernah saya kayak gue tuh ngerti cewek banget. Nice. Aduh, ada lagi. Ada lagi cowok. Oi. Duh ya Allah. Ada lagi. Denger nih ya, denger. Denger ya. Gimana nih? Ya itu ya cowok-cowok yang kayak gitu emang deketin cewek banyak, makanya performatif. Iya. Temen ceweknya banyak lah kayak gitu. Gitu. Makanya jauh-jauh. Jangan. Tapi geli sih. Iya. Geli sih. Tapi kalau menurut gue emang kelihatan ya, kayak kelihatan banget pengen dipercaya perempuan, Parah, tapi sebenarnya parah. sangat tidak bisa dipercaya Iya, gitu. Kecuali Kecuali apa? dia sudah menikah. Bener. Gue punya rule loh. Apa ya? Kalau misalnya ada cewek mau curhat tentang pasangannya ke gue, Oh, mesti ada orang lain. Kalau gue, rule gue. Oke. Jadi misalnya, Ocha mau curhat nih, tiba-tiba dia punya pacar, terus pacarnya kenapa-napa gitu ya. Dia mau curhat ke gue, harus ada Dika. Waktu di ruangan rame kayak gini, gue gak mau berduaan. nggak enak dilunya ya. Menurut gue aneh. Iya. Canggung gak sih? Dan menurut gue aneh, kayak lu menceritakan keburukan pasangan lu ke orang secara private, itu gue nggak Iya, nyaman. Makanya kalau Ocha mau cerita apa atau cewek-cewek yang tulisan cerita apa, pasti kan gue ngajaknya rame-ramean gitu loh. Maksudnya kayak gue gak mau gitu loh. Kecuali masalah bisnis ya dan lain-lain, itu ya ada private-nya lah gitu. Iya. Itu gue gitu. Karena saking gue nggak mau dipercaya cewek atau gimana ya, kayak nggak mau kayak Oh. ngerti gak lu? Iya. Malah gue Paham. Gak mau kayak Eno ini safe place buat cewek itu gak mau kan lu? Iya, paham. Gue bukan safe place buat siapapun. Gak mau, gue Gak ada, gue gak Iya, bukan iya, safe place buat gue klaim disclaimer dari sekarang nih ya. Dan poin yang menurut gue menarik adalah kita nih ngomong kayak tadi nih, kita nggak bisa dipercaya atau kita nggak tahu cewek dan segala macam, bukan berarti kita berangsak gitu, bukan ketika. Iya. Kalau menurut gue sih mungkin ini Ocha juga setuju ya. Action speak louder than words gak sih? Iya benar. Gokil. Setuju gak sih? Setuju. Pengalaman kayak lu gimana, teman-teman cewek lu gimana sama lu gitu dan lain-lain, daripada lu tiba-tiba ketemu cewek gitu, I'm safe place loh buat woman. Lebih baik Gue kalau denger orang ngomong gitu aja gue. ini mulut. Iya, bukan berarti kita yang gimana-gimana juga. Kita mungkin juga ada kekurangan dan lain-lain. Kita bukan tempat yang sempurna. Yes. Cuman Iya sih, benar. in my opinion dalam bersosial gitu ya, ketika ada cowok ngomong kayak gitu, Enggak banget sih. Enggak banget, no. Wah, gila. Nah, men. Nah, gitu mau. Malah kadang ini sih kayak sepengalaman gue ya, orang-orang yang kayak gitu tuh justru pas dia action itu tuh malah bikin gak nyaman. Karena dia pikir dia benar gitu ya. Berlebihan, Iya. iya kayak jadi gampang berkomentar gitu loh. Kayak misalkan kayak, Cak lu kedinginan nih pakai jaket gue, kayak gitu-gitu loh. Kayak berusaha mensupport Iya, by iya, action, iya, tapi iya, kayak jatuhnya iya. kayak apa sih, orang gue biasa aja gitu. Iya, gak bilang apa-apa juga kan. Iya, maksudnya kayak gitu. Lo juga ini sih kan kayak konkret aja deh. Kalau misalkan gue syuting kan, biasanya kan karena gue cewek sendiri kan. Tapi Iya. kan kayak ya udah kayak ya emang ya karena itu. Ocha yang bisa decide ini tuh safe buat dia apa enggak Iya, gitu loh. Bukan tiba-tiba clean sound bilang. Bukan self claim gitu loh, ngerti gak sih? Dika tiba-tiba bilang, kita safe place. Iya. Gue malah marahin Dika. Lu apaan lu klaim-klaim kayak gitu lu? Iya benar. Kemarin pas kita ke Surabaya juga kan. Gitu Jadi ya, nggak self claim tapi emang kayak ya safe aja. buktiin gimana ya? Iya. Iya bener, lagi-lagi gue balik ke prinsip gue, buktiin aja gitu loh. Justru malah ketika lu, ya itu kan makanya jadi bercandaan, jadi kontes gitu. Seberapa lu kelihatan performatif banget jadi orang gitu loh. Dan Iya. aslinya ternyata gitu loh. Kadang-kadang tuh yang plot twist di ujungnya. Dan gue baru sadar aja performative male tuh menurut gue lebih parah ya daripada wibu Nora gitu loh. Karena kalau misalnya ada wibu ngelihat lu ditampar sama cowok lu gitu ya, terus tiba-tiba nyamperin lu ngasih tisu gitu kan, kayak aku tidak suka melihat cowok kasar gitu, kayak masih lebih bening gitu ya. Maksudnya, Iya. cuni bios Cuni. Iya. masih kelihatan cuni nih gitu loh. Gimana pendapat lu, Cak, mengenai performative male? Jadi ternyata fenomena ini emang terjadi di sekitar kehidupan perempuan ya? Iya benar. Cowok pick me sih. Kenapa jadi pick me? Enggak, cowok pick me, maksudnya Pick me, pengen pick me. kelihatan beda. Ya kan? Setuju kan? Oke, jadi Ocha, pesan buat cowok-cowok yang berusaha performative male depan lu atau cewek-cewek lain apa? Enggak usah sih. Cewek udah pada pinter ya? Iya, nggak usah sosokan jadi apa?
Performative male. Performative male, tempat bersandar, safe place. Setuju. gitu. Buat apa? Setuju. Mending bantuin mamah potong bawang. Betul. Bantu keluarga udah. Untuk performative child tuh. Itu Baru lagi ya. Gak usah performatif. Itu bantu mama potong bawang. Beneran banget. Iya. Kalau gue sih saran buat teman-teman, action speak louder than word, asli. Iya, Kalau lu bener, pengen jadi membuat cewek bisa nyaman curhat sama lu, pengen cewek bisa dekat sama lu, beraksi aja gitu loh, beraksi. Dan beraksi juga jangan performatif gitu. Tadi kayak Ocha, apa? Oh kedinginan ya pakai jaket gue. Lih siapa yang kedinginan gitu. Iya, Jadi malah iya. cringe dan lain-lain, jadi malah dicurigain lu kayak apaan sih gitu. Oh gue ini inget waktu itu gue mau balik kan. Gue mau balik. Terus udah gitu gerimis. Terus kayak ya gue gak bawa jaket lagi. Terus Ryu ini langsung lempar jaket nih. Gitu. Kayak itu tuh ngerti gak sih gak usah pakai kayak oh iya dia pakai jaket gue. Enggak, Ryu tuh kalau ngasih pinjemin gue jaket langsung dilempar. Kayak udah gitu kan. Iya kayak gak usah inilah kayak basa-basi gitu. Apa sih kedinginan. Oke, itulah dia Waktu Indonesia Wibu. Wih! Luar biasa ya. Ternyata di sekitar kita ini ya banyak sekali performative male ya. Enggak. Oh enggak ada. Tongkrongan lain. Tongkrongan lain. Nggak ada. Aduh, abis ini sepertinya ada yang kehilangan teman. Nggak ada. Gak ada. Oke, buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Aksi performatif male apa yang mungkin pernah kalian dengar, pernah kalian lihat, dan pernah mungkin gak sengaja kalian lakuin dan kalian pikir itu adalah cara menjadi pria yang disukai wanita. Tapi nyatanya di sini ada contoh kasus lah. Mungkin kalau kalian lihat ternyata tidak bisa digituin lagi ya udah gitu loh ya. Bisa. Dan ya sekian dari saya Eno Safe Place. Dan Kuyup nggak suka cowok kasar. Dan Ocha aku nonton One Piece. Saya Dika gak pernah. Dan kita semua stay clean and sound.